ketika ada menteri yang alergi terhadap kritik, ya, lalu dia bilang supaya angkat kaki saja Anda dari negeri ini, ya, maka menurut saya yang lebih cocok angkat kaki itu bukan rakyat yang mengkritik, tetapi yang menteri yang menyarankan supaya angkat kaki itu yang harus angkat kaki. Gitu. Karena berarti pemimpin tersebut, menteri tersebut tidak paham tentang Pancasila dan tidak paham tentang konstitusi Undang-Undang 45. Di dalam sila keempat Pancasila mengatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Jadi menteri itu adalah pemimpin. Ya, dan dia melaksanakan kepemimpinannya dengan penuh hikmah, dengan arif bijaksana. Ya, dan dia mau mengajak rakyat untuk bermusyawarah. Tidak seperti yang dilakukan oleh Pak Luhut. Begitu. Untuk apa bermusyawarah, ya? Untuk apa bermusyawarah? Karena setelah saya perhatikan ya, ketik-ketik ini kan ada tesa, ada antitesa kan ya. Pemerintah ngomong A, tapi rakyat minta ngomong B gitu ya. Berarti kan ada bedanya itu kan gitu ya. Nah, kalau ada tesa, ada antitesa, kita cari sintesa yang terbaik. Nah, itulah makanya salah satu filosofi yang dijunjung tinggi oleh rakyat dan bangsa di negeri ini adalah musyawarah mufakat. Kalau dalam ilmu politik dulu ada namanya Dr. Alfian, ada konflik and konsensus, itu kan ya. Ada perbedaan pendapat, ada konflik, tetapi kalau kita mau berdialog, ya kita akan bisa menemukan kalimatun sawa, titik-titik temu gitu kan. Dan nanti kepemimpinan seperti itu namanya partisipatori, ya, kepemimpinan yang partisipatoris. Jadi rakyat nanti kalau diajak berunding, diajak berdialog, diajak berdiskusi, ya, diajak memikirkan negara ini secara bersama-sama, diajak untuk membantu tugas pemerintah, sehingga akhirnya apa yang terjadi itu ya? Tidak hanya pemerintah yang sibuk, tapi rakyat juga sibuk itu akan membantu menyukseskan program pemerintah. Kalau memang program pemerintah itu sesuai dengan aspirasi rakyat gitu. Oleh karena itu jangan ada absolutisme. Pemerintah jangan menganggap semua pikiran dan perbuatan yang dilakukan itu adalah baik semua dan benar semua. Jangan begitu beranggapannya. Kalau seperti itu, ya menurut saya itu sudah absolutisme, itu pemerintahan yang absolut itu ya. Itu dictatorship, otoriter itu yang pemerintahan kayak gitu tuh. Pertanyaan saya, cocok nggak kepemimpinan dictatorship dan otoriter serta anti kritik itu di negeri ini? Ya nggak cocok. Karena falsafah kita Pancasila, hukum dasar kita Undang-Undang 45, orang yang mengkritik itu dijamin oleh konstitusi loh. Lalu orang yang dilindungi oleh konstitusi Anda mau usir gitu. Kalau Anda mau usir, maka yang patut diusir itu bukan rakyat yang mengkritik itu, tapi Anda yang menyuruh dia supaya diusir. Itu yang harus diusir itu. Oke, Pak. Kamu jangan pernah mengkhianatin atau tidak merasa terima kasih pada orang yang pernah menolong kamu. Atau orang yang pernah berbuat baik sama kamu. Ingat itu. Lihat dulu, kita ini kadang-kadang sok tahu, padahal waktu dia pejabat, dia juga maling juga. Dablek itu, monyet-monyet maling-maling itu dablek. Nggak sadar-sadar ya. Pak Purbaya semprot pimpinan perusahaan bahan bangunan Cina yang ngemplang pajak di Indonesia. Sampai beliau mengatakan, lu mau gue sikat juga? Bilang tuh sana sama bos lu bayar pajak. Dan kalau peringatan dari Pak Purbaya ini tidak dilakukan, maka pabrik tersebut akan diambil alih oleh negara. Parahnya bos pabrik Cina tersebut sempat menganggap remeh pejabat Indonesia yang dianggapnya gampang banget disogok. Ini merupakan kunjungan dari Pak Purbaya Yudi Sadewa pada 2 PT besar yang ada di Banten. Jadi 2 perusahaan besar ini modusnya menjual bahan bangunan itu langsung ke pembeli dengan sistem tunai atau cash. Jadi nggak ada pajaknya teman-teman. Akhirnya harganya tuh murah banget dan ini tuh mematikan pengusaha bahan bangunan lainnya di Indonesia. Negara rugi 4-5 triliun rupiah dari aksi-aksi kayak gini. Purbaya juga nerima laporan bahwa bos perusahaan tersebut nganggap kalau pejabat Indo semuanya bisa disogok. Dan Pak Purbaya dengan tegas mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan gue, praktik suap tidak akan pernah ditoleransi. Pabrik ini akan terancam diambil alih oleh negara kalau tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan membuat pengakuan yang jujur. Ada yang salah dalam pengelolaan sistem keuangan di era Joko Widodo sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sangat rendah. Pengakuan jujur Luhut yang pernah jadi tangan kanan di era pemerintahan Jokowi itu disampaikan dalam forum 1 tahun pemerintahan Jokowi, optimisme
ekonomi tumbuh 8% yang dilaksanakan di Jakarta hari Kamis kemarin. Teman-teman sekalian, kita di dua area ini bagus. Hubungan dengan Amerika relatif lebih bagus, hubungan dengan Cina juga relatif lebih bagus. Tinggal sekarang kita lihat dalam negeri. Dalam negeri bagaimana? Tentu banyak masalah yang harus kita selesaikan. Tapi overall menurut saya di sana sini kurang, kita akan melihat banyak sekali hal-hal yang bagus. Kita juga melihat di tengah ketidakpastian itu, Indonesia juga masih menunjukkan kinerja yang kuat dalam dan stabil pada tahun pertama Presiden Prabowo. Itu kita tidak bisa ungkirin. Memang kemudian ada masalah di sana sini. Ya pastilah juga saya merasakan waktu zamannya Pak Jokowi tahun pertama 2015 itu juga ya banyak masalah. Jadi saya lihat itu tentu satu hal yang sangat wajar kalau terjadi di sana sini masih kekurangan. Tapi data yang kita lihat ini, inflasi kita masih tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi kita masih ya 5,12, dan saya pikir Menteri Keuangan sudah mengatakan tadi dengan 5,2, mudah-mudahan 5,1, 5,2 bisa didapat. Ini tergantung sekarang dengan mazhabnya Menteri Keuangan. Dari dulu waktu saya Kepala Staf Presiden, beliau ini juga sebagai deputi saya, selalu polanya di situ. Bagaimana market itu diguyur dengan cash, dengan dana, uang yang berputar di market. Tapi kita memang, saya sudah sampaikan waktu itu pada Presiden yang lalu, kita ada yang salah dengan Republik ini, dengan sistem keuangan kita, di mana APBN masuk keluar tapi nanti disedot lagi oleh Bank Sentral. Dan itu yang terjadi sehingga M0-nya rendah. Nah sekarang saya lihat dengan kesempatan ini, saya lihat Menteri Keuangan yang baru, dia mendorong betul mazhabnya dia ini untuk mengguyur market itu dengan tadi ditaruh 200 triliun rupiah di perbankan. Dan itu saya kira langkah yang sangat bagus, karena saya ngalamin dengan dia, karena itu Presiden waktu itu Pak Jokowi tanya saya karena Pak Purbaya deputi saya, dia sarankan ke saya, Pak harus begini menurut dia. Tapi saya juga lama-lama saya pikir-pikir benar juga. Kemudian dibantu anak-anak muda lain di kantor saya, mereka juga kita bicara tim. Selalu kita harus bicara tim. Jangan pernah merasa bahwa dengan Anda sendiri akan bisa, tidak. Semua harus dalam teamwork dan semua dengan keahlian masing-masing, dan kita mau mendengar apa yang kurang, apa yang harus dilakukan. Dan jangan kita juga memberikan masalah aja, kita juga cari jalan keluarnya. Jadi saya juga pada pengkritik-kritik itu, saya senang. Tapi kadang-kadang kritik basis datanya nggak ada, asal ngomong saja. Itu saya kira juga perlu kita perbaikin. Jadi apa yang dilakukan Presiden Prabowo, menurut saya program-program sangat bagus-bagus. Ya, makan bergizi lah, masalah koperasi lah, masalah pendidikan, human capital. Ini juga saya pikir sangat penting sekali. Dalam forum itu sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut itu juga membela gagasannya membangun family office, dan dia membantah bahwa APBN akan digunakan untuk membangun family office ini. Kita melihat juga pertumbuhan Indonesia menuju 8% ini, tentu peranan swasta masih sangat besar. Peranan pemerintah APBN kan cuma 15%, 10-15% dari APBN yang di swasta. Sisanya itu harus private sector. Nah untuk itu kita harus harus friendly kepada foreign investment, itu harus jalan bagus. Itu sebabnya saya usulin, buatlah family office. Family office itu nggak ada urusan dengan APBN. Kita terus rame tengkar, ini apa lagi habis. Tapi ada urusannya. Itu urusannya bagaimana supaya orang-orang kita atau asing tuh taruh duitnya di Indonesia, nanti dengan zero tax, dan kemudian nanti setelah di dalam dia baru kena tax karena dia diinvestasi di banyak proyek di Indonesia. Tapi kita harus membuat kepastian. Mereka minta common law. Kita buat studi. Kelemahan kita pertama sebenarnya kita jarang membuat satu studi, proper study untuk satu proyek. Kita langsung eksekusi. Dan itu saya lihat, dan itu kesalahan yang lalu, kita masih sedikit ulangi di sini. Kita harus perbaikin itu. Nggak bisa. Dan kita buatlah studi mengenai tadi financial center dan tadi family office. Itu ribut. Ini bilang ditubukin lagi.
Ketua DEN dengan Menteri Keuangan nggak ada APBN. Siapa yang minta APBN? Nggak ada urusannya APBN sama sekali situ. Itu kita membuat kita buat joint study, kita bicara dengan Menteri Investasi, kita bicara dengan Mahkamah Agung mengenai tadi common law bisa nggak diterapkan dan seterusnya. Karena apa? Orang asing tuh bikin family office tuh banyak sekali di Singapura, banyak sekali di Hong Kong, banyak sekali sekarang di Abu Dhabi. Tapi mereka juga pengen, kenapa di Singapura aja proyeknya kurang, di Indonesia proyeknya banyak. Ya kenapa nggak kita tarik kemari? Logikanya di situ. Nah tentu mereka minta persyaratan-persyaratan yang pasti tidak akan merugikan kita. Ya saya iseng akhirnya saya tanya ChatGPT aja, saya tanya ChatGPT semua, yang paling gampang kan sekarang tanya ChatGPT, dalam setengah jam sudah keluar, trap semua. Saya bilang sama direktur eksekutif di kantor saya, udah kamu dari sini basis studi. Dia buatlah studi. Kita lihat masalah legal perhatian, masalah pajak perhatian dan seterusnya. Ada nggak yang merugikan negara? Nggak ada. Jadi kalau ada teman-teman tadi yang ngomong gini-gini, ya saya pengen ketemu walaupun saya bukan ahli ekonomi, tapi saya lumayan juga lah. Udah belajar dikit, nggak ada masalahnya. Justru menguntungkan kita. Sebelumnya kan memang sempat muncul juga pernyataan keras dari Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan bahwa dia nggak tahu bagaimana soal ide family office itu. Tapi yang jelas kata dia, silahkan saja kalau itu tidak menggunakan dana APBN. Karena menurut dia penggunaan dana APBN itu harus dilakukan secara tepat, tepat pengalokasiannya, tepat pengelolaannya, tepat juga penggunaannya seperti itu ya. Selain family office, Luhut itu juga menyinggung soal utang kereta api cepat Cina, WUS, yang sekarang ini sangat heboh. Dan lagi-lagi ini ada kaitannya dengan Purbaya juga, karena Purbaya kan sudah menyatakan bahwa dengan tegas dia menolak kalau kemudian WUS ini pembayaran utangnya yang bunganya saja sampai 2 triliun per tahun itu dibebankan kepada APBN. Karena menurut Purbaya kan itu sudah berada di bawah Danantara, BUMN itu di bawah Danantara, dan Danantara sendiri kan juga punya dividen yang bisa untuk membayar utang dari WUS itu. Seperti kita ribut soal WUS. WUS itu masalahnya apa sih? WUS itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang, kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan Cina, dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Kepres supaya timnya segera berunding, dan sementara Cinanya sudah bersedia kok, nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Dengan data-data, waktu itu masih zaman yang lalu, kita dari Menteri Keuangan yang lalu, dengan pihak Tiongkok, kita waktu itu saya masih di Marves, itu kita selesaikan kok. Sama dengan LRT ini apa enggak masalah? Masalah. Kita restructuring, kan beres. Ini juga sama. Kenapa terus bilang ada nanti kita WUS akan diganti dengan South China Sea. Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti bicara. Jadi kalau saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya baru berkomentar. Nah, baru enak. Karena kalau tidak, atau mungkin cari popularitas murahan, ya silakanlah kalau itu sih. Tapi saya pikir kita harus mendorong pemerintah ini kompak, solid untuk melakukan pembangunan ini. Basisnya data. Saya bilang silakan datang ke saya, nanti saya jawab. Apa masalah? Cina itu hanya bilang kita akan mau terus sampai ke Surabaya, kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restructuring ini segera. Saya bilang waktu ke Cina 3 bulan lalu, oke, tapi tinggal nunggu Kepres supaya timnya dikerjakan. Tadi kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang Rosan segera aja bikin itu, orangnya ini, kalau bikin Kepresnya, ya dia bilang saya bicara Presiden. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang nggak bisa diselesaikan. Kalau menyimak pernyataan Luhut, kelihatannya memang semuanya baik-baik saja, nggak ada masalah ini. Narasinya kok persis seperti ketika dia masih menjadi orang paling berkuasa di era Joko Widodo dulu ya, termasuk sikap dia dalam menghadapi kritik. Tadi kan selalu datang ke saya dengan data gitu. Hanya sekarang ini
intonasinya Pak Luhut berbeda, nggak keras seperti biasanya, dan Pak Luhut itu mengucapkannya dengan sambil tersenyum. Barangkali Pak Luhut menyadari posisinya memang tidak se-powerful dulu seperti ketika dia masih di eranya Presiden Joko Widodo gitu ya. Mudah-mudahan kali ini yang disampaikan oleh Pak Luhut itu benar, Opung Luhut ini benar. Karena bagaimanapun juga sekarang ini banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintahnya Prabowo, khususnya di bidang ekonomi. Ya ini merupakan warisan dari pemerintahannya Joko Widodo, dan di situ peran Pak Luhut sangat besar ya saat itu. Menkeu Purbaya Yulisadewa lagi panas. Bukan panas biasa, panas mau gerbek mafia baja. Bayangin, 40 perusahaan baja diduga main kotor. Pajak ngemplang, negara rugi triliunan rupiah. Ini bukan gosip warung kopi, ini pengakuan langsung dari Menkeu Purbaya. Modusnya, licik, rapi, dan busuk. Transaksi tunai biar gak kelacak. Data dimainin, harga dipalsuin, under invoicing bro. Akibatnya apa? Perusahaan baja jujur malah sekarang yang curang ketawa sambil banting harga. Dan dengar baik-baik, target utama ada 2 raksasa baja asal China. Sudah lama beroperasi di Indonesia dan pekan depan siap-siap disamperin langsung. Lokasi disinyalir Surabaya dan Medan. Bukan rahasia kaleng-kaleng, ini direbut beneran. Yang bikin makin panas, para mafia ini ngerasa, jabat Indonesia gampang solo. Dan disinilah Purbaya ngamuk. Saya mau nunjukin ke mereka salah. Bukan cuma berusaha nakal, Menkeu juga ngancam orang dalam sendiri. Warning, petugas pajak, bea cukai, siapapun yang main mata, pecat. Ini bukan cuma soal duit negara bro. Ini soal harga diri hukum. Ini soal industri dalam negeri. Ini soal negara nggak mau lagi dianggap bancang. Pertanyaannya sekarang, 1. Berani konsisten sampai akar atau cuma ramai di awal? Kita tunggu. Karena kalau ini tembus, bisa jadi awal bersih-bersih besaran. Demikianlah saudaraku semuanya, video-video yang bisa kita tayangkan di channel Pabrik News ini. Semoga bermanfaat, memberikan wawasan, edukasi, dan pengetahuan kepada masyarakat luas. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Pabrik News, agar channel ini bisa tetap menayangkan berita-berita yang bermanfaat pada masyarakat, agar masyarakat itu mengetahui apa yang terjadi di negeri ini. Ya, kita ambil hikmahnya aja, kita ambil positifnya aja. Ya, yang nggak baik jangan diikuti, gitu aja. Ya, minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian beritanya, kita lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih saudaraku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.